Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, setelah bersyukur kepada Allah, tadi dimulai dan bersalawat kepada Rasulullah. Gimana wanita-wanita yang dirindui surga, wanita-wanita yang dirindui malaikat, wanita-wanita yang dirindui Rasulullah. Ibu pulang dari sini maghrib dan anaknya sedang main Mobile Legend. Yang satu lagi TikTokan dan yang satu lagi WhatsAppan. Serius banget. Ibu baru pulang pas azan maghrib. Sampai rumah tuh Allahu Akbar gitu azan ya. Terus kemudian Assalamualaikum gitu. Terus anaknya ya salam, ibu, mama gitu ya. Terus kemudian anaknya nggak beranjak, yang Mobile Legend tetap aja main Mobile Legend. Yang lagi WhatsAppan tetap aja WhatsAppan. Yang lagi TikTokan, lagi nonton, wongkong ini kok dibanding-banding, tetap aja lagi nonton. Bahkan dia ituan apa? Ngisi konten di TikTok. Apa tindakan ibu? Udah sampai hayya 'alas shalah, belum ada yang bangun beranjak, apa yang kamu lakukan? Sampai dielus tadi ya, Bu, nggak semua anak demen dielus, ada yang risih. Kalau anak ibu, cara ngetesnya gini, kalau dia pulang sekolah, ya, yang punya anak kecil, tanya, tadi gurunya, tadi gimana, di sekolah bagaimana, gitu. Kalau dia bilang, tadi, nah itu anak itu senang dielus, karena dia kinestetis. Kalau dibilang, oh iya, tadi ya Bu ya, oh itu, oh ya, itu dia visual, dia nggak senang dielus. Kalau ibu bilang apa sama anak yang kayak gitu? Azan udah, Allahu Akbar, ayo, ya. Kalau kebetulan anak saya udah gede-gede sih. Udah gede-gede juga. Gede, terus rumahnya itu benar-benar mepet masjid, jadi begitu azan Langsung. begitu maknya pakai mukena, ya udah hibrid, jangan sampai ke dulu. Maknya Oh, dia takut ya, kan awalnya takut. Awalnya takut, sekarang makin takut gitu. Akan jadi kebiasaan ya. Jadi dari takut menjadi kebiasaan. Kalau ibu di sini gimana? Kalau di sini apa yang Anda lakukan? Ambil handphonenya. Handphone kamu diambil mami sering ya? Iya ngangguk. Udah ada faktanya, ada yang diambil sama maminya handphonenya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya cuman mau apa? Mau tahu audiens saya, gitu ya. Mau tahu audiens saya, ternyata jawabannya begitu, dan ini akan menjiwai sampai acara ini selesai, gitu ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ini berarti ada sesuatu yang mesti kita luruskan untuk menuju hasil maksimal dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita adalah cerminan dari kita semua. Wahai ibu-ibu calon penghuni surga, calon yang dirindui oleh malaikat dan dirindui oleh Rasulullah, ketahuilah Nabi Muhammad itu paling top-topnya guru, betul ya? Top-topnya dah nggak ada lagi. Dan Nabi Muhammad pernah punya cucu yang begitu, dan juga pernah punya anak yang begitu. Apa yang Nabi lakukan? Dulu kan nggak ada gadget, paling jawabannya gitu biasanya. Dulu kan nggak ada handphone, tapi dulu ada mainan-mainan juga. Mainan itu berbagai macam. Dan apa yang Nabi lakukan ketika badannya Nabi dijadikan perosotan oleh anaknya, sementara waktu sholat sudah masuk? Apa yang Nabi lakukan? Ikut mainan perosotan dan mendiamkan sampai dia puas. Padahal sahabat lagi pada nunggu buat sholat. Dari sini udah ada gambaran ya, bahwa yang kita lakukan ternyata berbeda sama yang Nabi lakukan ya. Padahal Nabi setegas-tegasnya orang. Kenapa? Karena Nabi jago banget psikologinya. Nabi bilang apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara itu sesuaikan dengan kadar akal orang yang di depannya. Dan ini penting sekali untuk diketahui, wahai calon penghuni surga. Ini penting sekali untuk diketahui. Nomor satu adalah kita mengetahui tipe anak-anak kita, model anak-anak kita, dan kita sesuaikan. Saya alhamdulillah memegang 3 gelar dalam urusan ini: micro expression, ya, hypnotherapist,
dan face reading micro expression untuk trainer di bidang neuro linguistic programming. Dan tiga-tiganya saya ambil itu di Florida. Jadi memang bagiannya beneran kembali kepada kekhususannya, yaitu membina keluarga. Saya punya komunitas, silakan gabung, namanya MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Seluruh Indonesia, ada sebagian di Amerika, Hong Kong, Singapura, Australia, dan beberapa negara. Dan di situ kita nggak bicara politik, nggak bicara hukum, nggak bicara fikih, nggak bicara kunut, nggak bicara tahlil, nggak bicara maulid, nggak bicara apapun yang kita bicarakan. Juga tidak bicara Pilpres 2024, nggak, awas ya. Yang kita bicarakan cuma apa? Laki, bini, anak, ipar, mantu, mertua, warisan, dah. Iya penting, kan urusan keluarga, gitu kan? Itu yang kita bicarakan. Gimana anak yang nggak sholat kita jadiin sholat? Gimana suami yang, saya selalu bilangnya suami, karena istri itu nggak bisa salah. Setuju? Istri nggak bisa salah, udah takdirnya begitu, ya, udah kodratnya begitu. Saya bilang suami yang salah ya, karena suami selalu salah, ya. Itu rumus nomor satu ya. Wanita tidak bisa salah, nggak bisa salah. Istrinya Umar bin Khattab aja nggak salah, istrinya yang salah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu adalah telah ditaruh lisannya itu selalu kebenaran. Istrinya Abu Bakar Siddiq aja nggak bisa salah, yang salah Abu Bakar Siddiq. Padahal gelarnya udah Siddiq yang benar. Nanti saya ceritakan kapan ya. Betapa hebatnya itu ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan wanita tuh kayak begitu ya. Dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa, betapa Allah memuliakan kaum wanita kayak begitu ya. Wanita di zaman sebelum Nabi Muhammad adalah barang ditaruh di gudang. Iya, wanita taruh di gudang. Bukan ditaruh di tempat yang khusus, enggak, taruh di gudang. Pernah nonton film Robin Hood? Wanitanya di belakang di kerangkeng, barengan sama gandum, barengan sama apa, ya kan? Nah itulah wanita sebelum Rasulullah. Barang seperti gandum, kalau mau makan tinggal masak, wanita tinggal kepengen tinggal ambil, dan dia nggak pakai baju rata-rata kecuali kemul. Itulah wanita sebelum Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sampai, Rasulullah tiba, Rasulullah menjadi Rasul, malaikat Jibril mengangkat melalui Allah Subhanahu wa taala ya. Itu langsung diangkat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki para ibu. Ditinggikan setinggi-tingginya. Sampai menjadi barometer keimanan. Ini orang laki, dengar, mana orang laki itu? 2, 3, 4, 5. Dengar orang laki ya. Yang menentukan derajat imanmu adalah perlakuanmu pada keluarga. Saya berani ngomong begini karena ada hadisnya. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Akmal itu isim tafdil. Isim tafdil itu artinya yang paling tinggi. Kabir itu besar, isim tafdilnya akbar, paling besar atau maha besar. Jauh itu ba'id, yang paling jauh, abu'ad, paling jauh. Huruf pertama kasih alif aja, huruf kedua mati jadi isim tafdil. Sedikit pengetahuan bahasa Arab ya. Qarib itu dekat, qarib dekat. Sahabat yang paling dekat apa? Kasih alif depannya. Huruf kedua matiin. Akrab. Paling dekat dari bahasa Arab, akrab. Ya. Apalagi? Pokoknya semua kata sifat kalau dikasih depannya alif. Kamil itu sempurna. Insan kamil, manusia sempurna. Kasih alif depannya, huruf kedua matiin. Jadi apa? Akmal. Nabi bilang akmal, berarti iman yang paling sempurna, paling tinggi, yang paling banyak sujudnya, betul? Enggak, itu merebot. Merebot kan di masjid, banyak sujudnya. Yang paling sempurna imannya yang paling banyak umroh, betul? Betul? Ya, lembaga umroh yang punya travel menang dong. Orang mukmin yang paling sempurna, yang paling banyak sedekah, itu dia, betul? Betul? Ya enggak, orang kaya menang dong banyak sedekahnya. Nabi paling jago. Orang mukmin yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga. Wahai para lelaki, pahamilah dan ketahuilah. Ini rahasia ya. Kita-kita aja ya. Barometer keimanan laki-laki tergantung bagaimana dia memperlakukan keluarga. Itu Nabi yang bilang, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga.
Jadi kalau Anda ingin mendapatkan predikat orang mukmin sejati, lelaki yang sempurna imannya, perbaikilah hubunganmu dengan istrimu, tiap hari minta maaf, jangan pulang selalu selain bawa teng-tengan, dan selalu bilang sama istri begini, Dik, tugas saya tuh mencari uang, dan tugas kamu menghabiskan. Betul begitu. Ya memang Nabi itu kaya raya. Ingat, Nabi kaya raya. Ingat, jangan sampai bilang Nabi itu miskin. Saya orang yang paling protes ketika dibilang Nabi miskin. Ayo, protes dong satu orang aja. Ya, kenapa? Ada misalnya sebuah cerita gimana? Kami istrinya dengan ratusan unta. Itu kaya. Yang protes, yang nggak setuju, oh enggak, Nabi nggak kaya, Nabi miskin, ada? Ada? Pernah dengar cerita Nabi miskin? Pernah? Ya? Ketika dia berpuasa mengganjalkan batunya di perutnya. Pertanyaan saya, berapa kali Nabi ganjal perutnya? Sering mungkin. Mungkin aku terlalu cinta. Nggak gitu hadis, nggak boleh bilang mungkin. Perlu ibu ketahui itu satu kali saja terjadi ketika perang Khandaq, ketika Nabi 28 hari dan para sahabat nggak pulang karena ngejaga musuh, dan dia menjaga dan habislah semua bekal makanan. Bukan tiap hari Nabi kelaparan. Nah, itu perlu, makanya dibaca hadis dari semua hari dibaca, jadi tahu khazanahnya gitu. Oh gitu. Nabi lagi sholat pernah keingetan ada emas belum dibagi di lemarinya, betul? Betul? Emas yang belum dibagi. Nabi kaya, cuman bersahaja, nggak mau menonjolkan itu gitu loh. Nabi tuh kaya raya. Nabi kita tuh aduh kaya raya banget. Waktu menikah dengan Khadijah, mas kawinnya 512 keping emas. Bandingin sama laki lo paling seperangkat alat sholat. Bener nggak? Nabi itu segitu. Dan itu belum apa-apa. 40 buah mobil Rolls Royce. Ah, Ustadz ngada-ngada nih, mana ada dulu? Enggak ngada-ngada, serius, beneran. Enggak ngada-ngada. Gini ya. Jadi enak ya, ada pegangannya gini. Gini daripada duduk jauh gini. Mobil paling mahal tahun 2023 apa? Ya Rolls Royce Phantom yang kemarin pemerintah Saudi ngasih semua sama orang pesepak bola itu. Satu mobil 36 miliar rupiah, ya. Mobil paling mahal tahun 1980. Belum lahir. Ibu udah itu. Apa Bu? Ingat Bu? Corolla DX. Ya. Mobil yang paling mahal tahun 610. Kereta kencana 1000-an. Belum ada itu. Kecuali apa? Kecuali unta-unta yang berwarna merah. Dan unta itu harus unta betina, karena satu ekor unta betina lebih mahal daripada 3 ekor unta jantan. Jadi kalau orang tahun 600-an punya 1 ekor unta betina berwarna merah, kaya nggak? Bukan kaya-kaya lagi. Paham ya sampai di sini ya? Kayaknya kayak gimana ya? Dan Nabi memberikan mas kawin kepada Khadijah 40 ekor unta betina. Masih ada yang bilang Nabi kita orang miskin? Masih ada? Baca hadis yang benar. Dan itu belum seberapa. Ketika ibu susunya Halimatus Sa'diyah, benar, pintar. Halimatus Sa'diyah datang dan Nabi memberikan 70 ekor unta lagi. Kaya banget nggak sih? Kaya banget. Mau tahu gambaran Nabi di usia 25 tahun kayaknya? Saya ceritakan hanya pembantunya saja. Pembantu Nabi pada waktu beliau usia masih 25 adalah 32 orang. Buat mengurus unta-untanya dan kambing-kambingnya. Dan orang sehebat itu, sekaya itu, dia menghormati wanita dengan memberikan 512 keping emas dan 40 ekor unta untuk sebagai mas kawin istrinya, yaitu yang mulia Khadijah. Berarti
paling dahsyat dalam menghormati wanita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ibu mulai berpikir bagaimana dengan istri-istri yang lain, Nabi nggak pernah melamar wanita, catat, kecuali satu orang. Nanti saya ceritakan. Artinya Nabi nggak kepengenan. Saya sering protes sama orang ya yang berkata dia menikah lagi dengan bilang itu kan sunnah Nabi, gue tabokin loh sekali lagi loh. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman, sedikit menyimpang dari materi dan tolong ini disebarluaskan ya. Begini, menikah lagi dalam Islam itu adalah sebuah kedaruratan. Kedaruratan. Dari mana saya bisa bilang begitu? Ketika orang tertarik dengan seorang wanita, pesannya Nabi apa? Pulang. Karena yang dimiliki wanita itu istrimu juga punya. Begitu solusi dari Nabi, pulang gitu loh. Makanya saya mau buru-buru pulang hari ini. Pulang kata Nabi, bukan samperin. Apalagi dikawinin. Pulang. Dan dengan kacamata iman, coba deh, saya belum pernah lihat wanita jelek, beneran. Saya lagi cari wanita jelek yang mana, belum ada. Oh, bibirnya tebel, wih, slip, anti slip radial. Bibirnya tipis, wih, anggun, nggak ada jeleknya. Oh, rambutnya panjang, wah, indah. Rambutnya pendek, ih, sportif, ngeselin, lucu, gitu. Nggak ada wanita yang jelek. Kalau dia dengan kacamata iman, kulitnya putih, wah, cakep, buat kondangan. Gitu. Kulitnya hitam, wah, hitam manis, eksotik. Jadi udahlah, nggak ada yang jelek ya, camkan itu. Nah, jadi gini, ketika Anda berkata, ketika wanita-wanita ahli surga, tolong, ketika Anda berkata, suaminya bilang gini, ya ikut sunnah Nabi, jangan kurang ajar. Kau merendahkan nabimu karena ketidaktahuanmu atau kedunguanmu. Nabi itu tidak melakukan itu semua kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Betul tidak? Kalau mau mengikuti sunnah Nabi yang satu dong, jangan berbilang. Kenapa? Karena Nabi sejak usia 25 tahun sampai usia 53 tahun cuma satu, itu yang sunnah Nabi, yaitu yang satu-satunya. Kemudian setelah yang mulia Khadijah wafat, Allah perintahkan karena harus banyak yang melanjutkan perjuangan, melanjutkan hadis-hadis Nabi yang kita dengar semuanya, hampir semua paling mayoritas dari Aisyah kan, cerita-cerita rumah tangga. Untuk menghapus sistem anak angkat, Allah perintahkan Nabi menikahi Zainab binti Jahsyin. Untuk melanjutkan keilmuan, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril Nabi menikahi Siti Aisyah. Tuh, ya Nabi nggak kepengenan, bukan motivasinya seperti Anda melihat jidat licin ngelamar. Gimana ceritanya? Tolong ini camkan ini, wahai para lelaki. Jangan apa-apa ikut sunnah. Sunnah Nabi itu bermuka manis. Sunnah Nabi itu banyak sedekah. Sunnah Nabi itu menghormati tetangga. Sunnah Nabi itu bertutur yang indah. Sunnah Nabi itu sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat rawatib. Itu sunnah Nabi semua. Sunnah Nabi itu bikin makanan, bagiin tetangga. Sunnah Nabi itu begitu. Ngapain ngurusin jidat orang? Betul apa tidak? Ini tolong dicamkan dulu nih. Saya bukan nggak setuju ya, jangan wah Haikal bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang mana? An-Nisa. Yang nikahilah masna wa sulasa wa ruba, nikahilah 2, 3, 4. Jangan ngomong satu ayat dong. Kalau ngomong satu ayat, ternyata orang yang sholat juga celaka. Fawailul lil, celakalah orang yang selesai. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan itu maksudnya orang yang tidak menghormati anaknya. Nah, begitulah. Ada hubungannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang pendusta agama? Dia nggak pernah ngasih makan anak yatim. Dia nggak pernah belain orang miskin. Dia nggak pernah mengeluarkan hartanya untuk anak yatim. Jadi walaupun dia sholat celaka, kayak gitu kan artinya kan? An-Nisa menikahi 2, 3, 4 dan seterusnya. Bukan itu perintahnya. Perintahnya menjaga anak yatim. Coba baca surah An-Nisa ayat 1, baru ayat 2, baru ayat 3, nanti akan ketemu. Tapi kali ini karena kita bukan bicara soal fikih poligami, bukan juga di majelis keluarga Indonesia, kita bicara soal ibu-ibu yang tadi anaknya masih main Mobile Legend. Kamu baru pulang, apa yang kamu lakukan? Yang satu lagi ngisi konten TikTok.
Yang satu lagi WhatsAppan sama tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Assalamualaikum, dicuekin sama anaknya. Iya bu, ntar sholat kamu, ntar bu, baru azan. Apa yang kamu katakan langsung? Dimarahin, diambil handphonenya, diteriakin, dicabut internetnya, dan seterusnya. Sekarang tanya anak, andai kata kamu adalah anakmu, atau kira-kira kamu bisa bayang nggak? Anakmu bilang apa ketika kamu lakukan itu? Anakmu bilang apa dalam hati? Dan nggak bisa ngelawan karena udah dimarahin terus sejak kecil. Nih. Oke, apa yang anakmu bilang? Dan dia menyesal kamu datang. Ibu pakai pulang lagi. Betul apa tidak sih? Coba pahami psikologis anak, dia lagi main Mobile Legend. Tapi kan ini penting Ustadz, ini buat sholat Ustadz, ini mesti kita didik, ini mesti. Nggak gitu juga caranya. Ngono ya ngono, neng ojo ngono, kata orang Jogja ya. Nggak gitu juga. Nabi paling jago urusan itu. Maka Nabi bilang khatibun nas ala qadri ukulihim. Sesuaikan kadar akal anakmu itu dengan apa yang ingin kamu katakan. Jadi caranya gimana? Saya pulang persis pada waktu maghrib. Aisyah, anakku tercinta tersayang, buah hati, sedang nonton Barney. Usianya ya SD kali ya, atau STK atau SD lah begitu. Tahu Barney nggak? I love you, you love me, gitu ya. We are happy family with a great big heart, gitu kan? Itu dia nonton. Azan udah berkumandang. Apa yang saya lakukan? Saya duduk di samping Aisyah. Papa juga suka Barney. Ya kita nyanyi, nonton keren. Azan paling cuma lewat 1 menit 2 menit bu. Rapopo. Yang penting dia sholat dengan suasana suka dan duka. Jangan ada duka. Ayo, sholat. Sholat papa bilang, matiin nggak? Matiin nggak? Terus dia sholat dalam keadaan apa? Kesel, terpaksa, dan sholat nggak menyenangkan lagi. Kenapa? Karena kita telah buat hatinya kesel. Ya Allah ya Rabbi, yang sebenar-benarnya lakukan itu. Saya duduk dengannya dan saya ikut nyanyi. I love you. Sekarang kamu sah. I love you. You sekarang papa ya. I love you. You love me. Sekarang kamu. I love. Nggak bisa. Sebentar sah. Perasaan tadi udah azan. Iya, sholat dulu yuk, kita nyanyi lagi. Yuk. Jadi sholat tuh dalam keadaan happy. Sholat dalam keadaan gembira. Sampai sekarang, dia lagi WhatsAppan, lagi sholat. Saya lagi lewat, pura-pura aja ngintip. Wah, WA nama tukang sampah depan ya. Enak ada bapak emang. Ini calon suaminya tukang sampah. Enak ada bapak. Ditimpuk lari-larian, saya main bantal lempar, kemudian ketawa-tawa. Enggak dong, ini calon istrinya anaknya Sultan Brunei. Saya bilang, iya pak. Kita minta sama Allah. Yuk, sholat dalam keadaan happy. Nabi lagi sujud, didudukin kepalanya, nggak marah. Ini cuma main Mobile Legend doang marah. Gitulah yang saya maksud. Jadilah ibu yang menyenangkan hati anaknya. Ibu yang ideal adalah ibu yang udah diambil. Iya, ibu yang ideal, ibu yang selalu happy, membuat anak happy. Coba saya lihat handphonenya isinya apa? Anak. Oh anak, itu depannya apa? Anak juga depan. Itu apa itu? Anak kembar. Oh kepala. Oh ya Allah, saya kira bata apa hutan gitu ya. Enggak, itu kelihatan dari jauhnya. Itu bawaan. Tolong ajarin gimana ganti wallpaper. Coba terakhir yang dikirim apa? Yang terakhir dikirim sama anaknya apa? Kan suka WA sama anaknya kan? Coba saya mau tahu yang terakhir apa? Barusan kalau lunchbox-nya untuk makan siang ini udah ada di pos aku. Wih keren. Nah, sama yang SMP apa terakhir WA-nya? Oh di pondok. Sebentar. Sering komunikasi sama anaknya? Oh iya. Sering komunikasi? Telepon. Ya? Bukan sekali telepon. Seminggu sekali? Enggak tiap hari? Enggak boleh? Enggak boleh. Terus 2 pekan sekali nengok.
Oh, anaknya atau ibu yang mau ke pondok? Apanya? Yang mau ke pondok permintaan anaknya atau ibu? 3 kali diajak ke pondok, terus kemana mau yang mana? Oh gitu. Anaknya mau memang ke pondok. Oke. Saya paling ketika saya temuin anak saya harus ke pondok, anaknya mau nggak? Nggak mau, ambil. Ambil. Jangan jadikan anakmu jadi jauh dari orang tua gara-gara maksain untuk ke pondok. Ambil. Saya selalu bilang gitu. Kalau kamu mau selamat, nggak bisa. Harus dari hatinya kalau mau ke pondok pesantren. Kalau kamu yang maksa atau bapaknya yang maksa, suruh bapaknya yang di pesantren saja, anaknya nggak usah. Enak aja maksa-maksa anak-anak untuk ke pesantren. Ya, saya nggak setuju. Baik, jadi hal pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita singkat ini adalah jadilah ibu yang lucu. Jadi ibu yang lucu. Anak tuh kalau ketemu ibu tuh ketawa walaupun anakmu udah kuliah. Maka kau akan jadi bestinya beneran karena kamu menyenangkan. Kalau anak mens ceritanya sama orang lain, ada yang salah dengan keluarga itu. Kalau anak maunya nonton bioskop dengan sahabatnya, ada yang salah dengan bapak dan ibunya. Kalau ibu jalan anaknya nggak rindu, ada yang salah dengan keluarga itu. Ketahuilah, kan saya bilang tadi, surga itu patokannya rumah tangga. Surga itu patokannya rumah tangga. Iman setinggi-tingginya iman patokannya itu rumah tangga. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Saya nggak bakal pulang kalau nggak bawa teng-tengan. Artinya kayak gitu. Tuh handphone terakhir bercanda-canda aja. Saya berusaha jadi laki yang kocak di rumah. Sampai kalau saya nggak datang itu dirindui. Jadi ketika kita nyuruh, jangan nyuruh kecuali ada senyumnya. Dan alhamdulillah saya nggak pernah minta kopi sama istri saya, atau minta teh, atau minta apa, nggak pernah. Jadi kalau saya datang, saya aus, saya jatuh, gitu. Kode. Kenapa sih? Saya merangkak dekat kulkas gitu. Dia bilang, udah deh nggak usah lebay cepet apaan? Oh, aus gitu aja udah. Atau saya pura-pura pusing aja. Aduh pusing banget, aduh bordek ya, jangan. Apa dong, nggak usah. Kopi. Ya boleh. Gitu aja beneran. Apa yang saya tampilkan, Rasulullah begitu. Makanya baca hadis yang utuh. Di usia Rasulullah yang sudah 55 tahun, balap lari sama Aisyah. Saya tanya sekarang sama istri-istri yang ada di sini. Kapan adu balap lari terakhir sama suami? Adu balap yang lain itu apa kira-kira apa gitu ya? Adu yang lain. Coba kapan tuh main game atau main apa ketawa terbahak-bahak dengan suami itu kapan terakhir? Nabi selalu minta maaf sama istrinya hampir setiap malam sebelum tidur. Gitu. Dan Khadijah pun selalu minta maaf kepada suami. Itu contoh perempuan ahli surga ya. Dia selalu minta maaf apabila ada kesalahan, baik terjadi ataupun nggak terjadi. Sekarang saya tanya, kapan minta maaf terakhir sama suami? Lebaran. Itu pun lebaran enggak, saya nggak bakal minta maaf sebelum dia duluan minta maaf. Kalau ada kesalahan biasanya begitu kan. Saya tuh istri yang baik Ustadz, medianya aja nggak bener. Kalau dia bener, saya bisa lebih bener. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Apaan sih? Emang sama siapa lu begitu? Please deh, ya cukup resep kita. To love is stop comparing. Ya, to love is stop comparing. Untuk mencintai, berhentilah membanding-bandingkan. To love is stop comparing. Untuk mencintai, berhentilah membanding-bandingkan. Karena ketika dibandingkan pasti kalah.
Para suami, kalau istrimu bertanya lagi lewat, mas, saya sama orang itu yang lagi lewat, gemukan mana? Pesan saya jangan dijawab. Ya, saya pengalaman. Dia olahraga, istri saya sedang mau olahraga. Saya pengalaman banget ketika saya bilang, kan dia manggil, kalau Betawi manggil nama ya, Kal, manggil. Tadi kan baca ya, Kal, manggilnya Haikal ya. Nggak pernah manggil Mas. Kadang-kadang kurang ajar juga sih ya. Tapi karena bercanda melulu, pacaran 11 tahun, nikah 26 tahun. Jadi berapa tahun itu? Sudah bersamanya 37 tahun. Jadi udah kayak teman bercanda gitu. Dia bilang, Kal, lihat yang lewat. Kenapa? Lihat. Cantik nggak? Ya saya bilang, ya cantik ya. Mata keranjang lo gitu kan. Enggak sih, nggak cantik. Alah bohong. Gue mesti jawab apa? Iya kan? Gemukan mana? Ya gemukan kamu sih. Tega banget. Dibilang tega. Kalau saya bilang enggak, sebenarnya gemukan dia lah, bohong, nggak jujur, bohong. Gue mesti ngomong apa gitu. Dan sekali-kali nih pada suami yang melihat ini, ya, kalau dia lagi minta keluar untuk cari makan, jangan ajak di mana, diem. Saya pernah pengalaman. Kita makan tengkleng ya, oh enggak kolesterol. Habis apa dong? Terserah. Lewat lagi, kita makan soto. Oh paling nggak enak, nggak demen soto lah apa. Habis apa dong? Terserah. Apa sayang? Belok sederhana. Enggak. Santan semua santan. Habis apa dong? Terserah. Saya sampai ujung Condet itu, rumah saya kan di Condet. Sampai ujung Condet ada andakar, aneka daging bakar kan. Nah, ini asik nih. Enggak lah, nyangkut di gigi susah gitu. Apa dong? Terserah. Sampai puter balik jam 9 nggak makan. Dan ketika nggak makan, kamu kok nggak berhenti? Gue udah berhenti 5 kali, Neng. Nah, wanita yang kayak begini pengen jalan-jalan. Mestinya kita tahu ya, yang dia inginkan sebenarnya mall ke toko emas sering maju. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, cobalah bersikap seperti itu. Maka kesimpulannya adalah ingin jadi ahli surga, jadilah ibu yang lucu. Anda mungkin heran, bukannya orang ibu yang menjaga sholat, bukannya ibu yang menjaga anak-anaknya ke masjid, bukannya ibu yang tadarusan sama anak-anaknya. Semua itu terjadi kalau Anda menyenangkan. Dan kalau Anda menyenangkan, Anda sudah berada di puncak terbaik. Sholat yuk. Ngaji yuk. Ikut yuk. Kenapa? Karena Anda menyenangkan. Saya terdidik dengan cara seperti itu dengan umi saya, almarhum. Ada 5 orang anak. Nakal adalah sebuah tanda bahwa anak kita sudah punya pilihan. Jangan karena pilihannya berbeda sama pilihan kita sebagai orang tua, langsung mencap anak kita itu nakal. Ingat, kita yang memegang remote kehidupan. Kalau kita cap anak kita nakal, maka dia akan benar-benar jadi nakal. Karena kita memegang remote itu. Maka bagaimana sekarang cara mengertinya? Sebenarnya persoalan nakal itu adalah karena adanya perbedaan cinta antara anak kita ketika dia berusia 10 bulan dengan dia berusia 10 tahun. Perbedaannya di mana? Ketika 10 bulan kita membahasakan bahasanya dengan bahasa dia. Contohnya mau makan, makan, dia nggak mau makan, apa kata kita? Oh makan dong sayang, mam. Nanti jadi badan jadi gemuk, jadi besar. Kalau nggak mau makan kita rayu dengan main kapal-kapalan. Ketika 10 tahun apa yang terjadi? Bukan kita harus menyesuaikan dengan kapal-kapalan itu loh, karena dia udah 10 tahun. Tapi bagaimana caranya berbahasa seperti bahasa anak yang berumur 10 tahun? Saya punya kisah sedikit begini. Ada sekumpulan anak, ada 5 orang anak sedang main bola. Sedang main bola di sebuah lapangan. Ketika pulang sekolah, anak itu lempar sepatu, lempar tas, dan dia langsung lari ke lapangan sepak bola. Waktu itu mendung lagi, dan hujan pula. Dan semua 5 orang anak ini main dengan cerianya hujan-hujanan.
Lalu kemudian ketika menjelang sore, ketika dia udah letih, ketika lumpur sudah nempel di badannya, di rambutnya, anak itu pulang ramai-ramai. Rumah pertama yang dilewati itu adalah rumah seorang yang namanya Aap. Let's say Aap. Ya. Nah, si Aap ini ditunggu oleh ayahnya. Ayahnya menunggu dan memukulnya. 4 orang anak ini tertawa terbahak-bahak sambil syukur karena memang ayahnya terkenal galak. Mereka berjalan lagi dan sampailah kepada rumah yang berikutnya. Rumah yang berikutnya ini namanya Amak. Kita semua bertiga itu menyaksikan si Amak itu dipukuli dengan hebatnya, dengan sapu lidi oleh ibunya. Kita bertiga mulai khawatir. Waduh, apakah itu terjadi juga ya sama kita ya? Kita mau kemana nih? Pulang lah, udah mulai sore, kata anak yang satu lagi. Dengan jalan yang sudah mulai gelisah, mereka pulang lagi, terus berjalan sampai rumah yang ketiga. Ternyata yang ketiga lebih hebat lagi. Segala macam tangan modelnya sampai ke wajahnya. Kita tinggal berdua sudah mulai gemeteran, gelisah. Waduh, apa yang terjadi? Rumah terakhir pun demikian, tinggallah satu orang anak ini. Dia ketakutan, dia gelisah, dia semua campur baur dalam perasaannya karena dia sudah menyaksikan 4 anaknya dipukul habis-habisan. Anak ini pulang dengan jalan pintu belakang supaya tidak ketahuan sama orang tuanya. Ingat, lumpur sudah ada. Orang tua mana yang tidak marah? Di kepala, di badan, lumpurnya sudah ada. Namun ketika dia buka pintu dan lewat belakang, ibunya pun sudah menunggu. Tapi ibunya tidak malah pindah begini. Tapi ibunya tidak pegang sapu, tapi memegang sesuatu. Ibunya memegang teh hangat dengan 2 potong pastel. Dan anak itu adalah saya 30 tahun yang lalu. Itu kisah nyata. Itu kejadian beneran. Dan anak itu sekarang, kalau ini 30 tahun lalu, maka anak itu adalah saya 41 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga ucapan umi saya yang bilang, kok nangis? Karena saya nangis. Saya nangis kenapa? Karena girangnya minta ampun. Udah ngeliat itu Aap, teman saya, namanya Abdurrahman, panggilannya Aap. Itu teman saya, sampai sekarang masih ada. Kemarin saya kumpul, saya reuni, saya minta mereka datang, kami foto. Aap masih ada, Amak Belok masih ada, Bobby masih ada. Bobby orang Kristen, sahabat saya, orang Manado Kristen. Itu kita main bola, itu lumpur, dan saya menyaksikan mereka semua dipukulin sama orang tuanya. Dan saya ketakutan, rumah saya paling ujung. Ketika saya diam-diam gitu, masih kecil SD, ternyata ibu saya juga udah nunggu. Dan ibu saya tahu-tahu udah pegang teh hangat dengan 2 potong pastel dan memeluk saya, baru pulang ya. Kira-kira hati siapa yang nggak hancur luluh ketika punya ibu yang kayak gitu? Demi Allah saya bersumpah, saya masih mengingat kejadian itu karena betul-betul memorizing. Dan saya bilang, Umi, yang lain tuh dipukulin, kenapa Eka nggak dipukulin? Nggak apa-apa, sambil dibersihkan rambut saya dari lumpur-lumpur itu. Dan saya makan pastel itu nggak bisa nelen. Kenapa? Kalau nangis kan suka susah ya, sampai gantung di sini. Saya minum lagi, seret. Kenapa? Saya berjanji, ya Allah, saya tidak akan mengecewakannya sampai kapanpun. Saya demi Allah nggak akan lagi bilang tidak sama dia. Dia adalah wanita yang sangat menyenangkan buat saya. Dia adalah wanita segalanya buat saya. Dia adalah, saya nggak ada satu kata-kata selain saya cuma berkata dia malaikat tanpa sayap gitu loh. Seumur hidup saya nggak pernah merasakan diomelin. Tapi saya menjadi anak yang berbakti karena cintanya yang luar biasa. Baru main handphone aja dimarahin, jangan dong. Peluk dia, rangkul dia, ajari dia kebaikan dengan cara-cara yang baru. Ajari dia kebaikan dengan lemah lembut. Pantes. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang harus saya lakukan? Ausini, nasihati aku. Ya, Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, jangan marah. Sekali lagi, ausini ya Rasulullah, jangan marah. Jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu surga. Ketika kita nggak marah sama anak kita,
Kakak persis di atas saya namanya Lukman, dan persis di atasnya Lukman namanya Rusdi. Suatu ketika dia berantem. Lukman sama Rusdi berantem. Kalau dua anakmu berantem, apa yang kamu lakukan sebagai ibu? Lagi berantem ini, gedebak, apa yang kamu lakukan? Melerai. Kalau tanya kenapa lagi berantem, gimana jawabnya? Setelah selesai, lagi berantem. Entah dari mana itu, profesor psikologi terbaik di dunia, ibu saya, itu dari mana dia dapat ilmu itu? Padahal cuma madrasah. Saya masih ingat banget, saya nggak ikut berantem. Saya lihat kakak saya berantem sampai bergulat di bawah. Ibu saya langsung, jatuh pingsan. Saya tomplok, Umi. Itu yang namanya kakak saya, Pak Lukman dan Pak Rusdi. Berhenti, langsung teriak, Umi. Kakak saya Rusdi lari ke dapur, kasih air gula kan buat jantung ya. Air gula, Umi. Umi saya mulai mengeluarkan liur sengaja. Saya bilang, Umi. Teman-teman sekalian, ketika saya belajar psikolog, ketika saya belajar neuro linguistic programming, ternyata itu yang namanya anchor. Anchor itu adalah sebuah kejadian yang betul-betul masuk ke dalam pikiran dan menjiwai seluruhnya. Dari mana dia belajar anchor itu? Dan itulah berantem terakhir dan pertama bagi kakak saya ketika ibu saya begitu ahlinya main drama kayak gitu. Dan itu dijaga rahasia itu karena cuma saya doang yang tahu. Dijaga. Bayangkan, sampai meninggal dunia masih senyum-senyum aja. Iya, Umi bohongan, bercanda. Gitu, bayangin. Jadilah ibu ahli surga yang betul-betul mengerti. Maka mirroring, menyamakan persepsi tadi siapa tuh? Ya, dengan anak, menjadi bestie bagi anak, itu adalah ibu yang bijak dan ahli surga insya Allah. Bestie dulu. Dalam ilmu psikolog itu namanya mirroring, menyamakan. Setelah itu baru pacing, bisa menyamakan untuk mengarahkan. Bagusan yang mana ya? Kayaknya bagusan yang ini nih. Gitu. Kita udah sama, dia udah trust sama kita. Baru bisa leading. Leading itu lead. Di depan memimpin. Bagaimana bisa Anda langsung lompat memimpin tanpa mirroring, tanpa pacing? Ya, mohon maaf kalau istilah-istilahnya. Kayak gitulah. Makanya Nabi itu yang ngajarin semua. Memang kalimat Nabi tidak pacing, memang kalimat Nabi tidak mirroring, memang kalimat Nabi tidak leading, memang. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita 3 potensi manusia. Pertama, dia memutuskan dengan matanya. Kedua, dia memutuskan dengan telinganya. Ketiga, dia memutuskan dengan hatinya. Itu Al-Quran yang ngajarin. Itu sebabnya kenapa saya suka NLP. Saya suka micro expression, face reading, membaca wajah, membaca sikap. Saya suka itu gara-gara Al-Quran. Dan ibu-ibu udah hafal sebenarnya ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala wa ala 3 potensi itu. 3, 1, 2, 3. Yang saya ingin sampaikan, wah ibu-ibu, saya seorang bapak bisa buat seperti itu. Maka yang saya minta kepada ibu-ibu, wahai calon penghuni surga, lakukanlah, isilah di hatimu itu sepenuh hati dengan anakmu. Andai kata saya punya cinta 100%, saya punya istri dan 2 anak. Dan Anda juga punya begitu. Tolong bagi berapa persen untuk istri, kira-kira berapa persen untuk anak pertama dan anak kedua, kira-kira gimana? Ayo, jadi yang benar bagaimana, Mas? Berapa persen? 50-50. Kamu nggak nanya saya? Tanya, Ustadz, Babe berapa persen baginya gitu ya? Oke, 100% untuk istri, 100%. Untuk anak pertama 100%, untuk anak kedua 100%, karena yang namanya cinta tidak mungkin dibagi. Gitu loh, nggak mungkin bisa dibagi. Jadi ketika kita berhadapan dengan istri full untuknya, ketika anak full dengan full, kayak gitu loh. 3 potensi itu yang mesti dimengerti. Anak kita tuh 3 tuh berapa? Anak kita itu 3 potensinya dari Allah.
Di akhirat juga 3 yang ditanya. La takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ilaka kana anhu mas'ula. 3. Masuk neraka jahanam gara-gara 3. Wal qadarana li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna lahum udhunun la yasma'una bi lahum a'yunun la yubsirun. 3. Maka anak saya 2, Aisyah dan Aliyah, suatu malam saya berkata padanya, istri saya berkata padanya, Aisyah sikat gigi, Aliyah sikat gigi. Aisyah, iya mah entar dulu. Aliyah langsung cus bangun dan sikat gigi. Setelah selesai 10 menit 15 menit, Aisyah sikat gigi. Iya mah aku udah dengar, pasti aku sikat gigi sebelum tidur, tenang aja. Aliyah udah dong. Oke. Di antara kejadian ini, siapa yang harus dinasehati dan diperbaiki? Sini siapa? Aisyah sini. Aisyah juga itu. Aisyah itu. Aisyah sana. Kesian banget anak gue. Aisyah. Ketahuilah, yang perlu diperbaiki adalah mamanya. Kenapa? Karena Aisyah itu tipenya visual. Dia nggak bakal nurut dengan, dan dia tidak akan ngambil keputusan dengan hanya mendengar. Karena visual itu harus melihat. Aliyah itu tipenya auditori. Jadi dia langsung menjalankan perintah dengan yang didengar. Dilihat enggak. Anak ibu tadi maunya dielus-elus karena tipenya kinestetis. Dia akan menjalankan perintah dan bisa mengambil keputusan kalau dicium, dipeluk, dikecup, dirangkul. Tuh. Anakmu yang mana? Makanya tesnya gampang. Kalau pulang sekolah tanya, gimana tadi di sekolah? Gimana? Tadi ya di sekolah aku lihat bu guru gini. Teman-teman aku tuh juga begitu. Oh, mereka aku lihat lagi main. Aku lihat. Kalau dibilang aku lihat, dan cepat ngomongnya. Coba cepat ngomongnya kayak betul-betul. Wah, aku lihat gini mah gini mah. Wah, mama ini gini. Ma lihat dong mama. Anakmu tuh visual. Kalau visual, jangan jawab. Iya, oke, jangan jawab. Dengerin aja. Oh, matanya fokus kepada anaknya. Itu betul-betul bestie. Anakmu tuh merasa asik sekali denganmu cerita. Mama asik. Kalau anakmu bilang, gimana tadi di sekolah? Aku denger ya. Oh, teman-teman tuh cerita. Bu guru juga cerita kedengeran. Dan kata-katanya tersusun rapi. Anakmu berarti auditori. Jawab, oh gitu. Ya ampun. Oh gitu. Oh, terus. Dia akan berkata, mamanya asik, bestie. Kalau anakmu tanya, gimana di sekolah? Jangan bilang tell me. Jangan bilang lama loading ini. Jangan. Kamu loadingnya lama amat gitu ya. Anakmu kinestetis. Kinestetis itu langsung peluk sini. Yuk duduk sini. Gimana tadi sayang? Gimana? Gitu. Langsung kata-katanya berubah. Kata-katanya gitu. Terus apa lagi? Karena begitu orangnya. Tadi aku jangan bilang apa-apa. Jangan bilang kok lama amat sih lu ngomong apa sih, Jan? Anakmu itu unik. Anakmu itu unik. Semua anak tuh beda. Yang perlu adalah syukuri apapun yang Allah kasih. Syukuri apapun. Jangan membanding-bandingkan. Apalagi bandingin. Lihat tuh kakak kamu. Lihat tuh adik kamu. Sakit hatinya begitu. Andai kata dia mau ngomong, lu aja yang begitu kalimat. Cuma karena ibu jadi nggak enak dia ngomong kayak begitu. Please. Mereka unik. Jadilah ahli surga dengan menata rumah tangga yang indah, yang baik. Yang saya contohkan tadi adalah sebuah contoh sederhana, dan itu saya terdidik oleh umi saya, abah saya kayak begitu. Maka saya cukupkan dulu.